Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pertama ini, saya akan menjelaskan tentang difraksi gelombang air. Baiklah, langsung saja. Apa itu difraksi? Difraksi adalah penyebaran atau pembelokan arah gelombang ketika gelombang melewati suatu rintangan atau penghalang, di mana penghalang atau rintangan dapat berupa pulau, dapat berupa pemecah gelombang, dapat berupa batu ataupun lainnya. Oke, kemudian jenis difraksi berdasarkan penghalang. Jadi di sini akan kita bahas adalah difraksi berdasarkan penghalang. Itu ada dua, yakni difraksi tunggal dan ganda dengan celah. Maksudnya berdasarkan penghalang, yaitu penghalangnya tunggal. Jadi cuma satu aja penghalangnya. Kalau ganda dengan celah, itu ada dua penghalang dengan celah di tengahnya. Biasanya celahnya dinotasikan dengan D. Nah, agar lebih memahami, berikut saya akan menggambarkan. Ini asumsikan dengan penghalang. Ini juga penghalang. Ya. Untuk difraksi tunggal itu begini ini. Ini adalah gelombang datang. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Sementara itu, untuk difraksi dengan celah, ya seperti itu. Jadi ini adalah gelombang datang, kemudian ini adalah difraksinya. Ada transfer energi di sini. Kan gambar ini adalah gambar difraksi dengan satu penghalang. Nah, seperti ya ini penghalangnya. Ini adalah penghalang. Di sini saya akan menjelaskan per item. Oke, pertama di sini ada puncak gelombang. Garis-garis ini adalah puncak gelombang semua, teman-teman. Nah, ini adalah gelombang datang, dan ini adalah gelombang di belakang rintangan. Jadi kedalaman di sini tuh dianggap konstan. Kedalaman di sini dianggap konstan. Ini L ini adalah panjang satu gelombang, kemudian ini P adalah P ini adalah ujung dari rintangan, ujung dari penghalang. Kemudian ini ada arah gelombang selalu tegak lurus, teman-teman. Pada rintangan tunggal, tinggi gelombang di suatu tempat di daerah terlindung tergantung pada jarak titik tersebut terhadap ujung rintangannya. Jadi, kita meninjau satu titik di belakang rintangan, yaitu umpamanya titik A. Jadi, dia tuh sangat tinggi gelombang di sini tergantung dari jarak R ini, jarak dari A ke P. Bila kita menceritakan gambar ini, itu umpamanya begini, ini adalah gelombang datang, kemudian gelombang melewati suatu rintangan, kemudian setelah melewati suatu rintangan, terjadilah pembelokan arah gelombang. Nah, pembelokan arah gelombang ini ada di ujung rintangan, yaitu di titik P. Pembelokan ini membentuk busur dengan pusatnya di ujung rintangan. Busur-busur ini kita dapatkan dua sudut, yakni theta dan beta. Terakhir adalah K. K ini adalah koefisien difraksi, di mana koefisien difraksi ini yaitu perbandingan antara tinggi gelombang di ujung sini dengan gelombang di sini, di belakang rintangan. Jadi K itu adalah HA per HP. Tinggi gelombang yang ada di sini dengan tinggi gelombang ada di ujung rintangan ini. Jadi teman-teman, dari penjelasan gambar tadi dapat kita simpulkan bahwa rumus difraksi yaitu K aksen koefisien HA per HP, di mana HA adalah tinggi gelombang yang ada di belakang rintangan dan HP adalah tinggi gelombang datang. Nah, kemudian nilai K ini itu karena perbedaan rintangan, karena perbedaan jenis difraksi, maka untuk tunggal itu K sama dengan F theta, beta, R per L. Jadi kita harus cari nilai R per L-nya dulu untuk mendapatkan koefisien difraksi ini. Nanti bisa dilihat di tabel.
Sementara untuk difraksi dengan celah itu nilai K-nya langsung kita bisa lihat dengan grafik, yaitu grafik Johnson, grafik yang dikembangkan oleh Johnson. Oke teman-teman, di sini saya mempunyai contoh perhitungan, yaitu satu soal, jadi di mana suatu deret gelombang dengan periode 8 detik menuju pemecah gelombang dengan membentuk sudut θ 60, berarti di sini 60 derajat, kemudian kedalaman air di belakang pemecah gelombang ada 10 meter, di sini 10 meter. Hitung tinggi gelombang di titik A. Jadi kita akan menghitung tinggi gelombang yang ada di titik A ini, yang jaraknya 140 dari ujung pemecah gelombang. Oke, jadi R-nya itu 140 meter. Diketahui juga sudut betanya 30 derajat. Beta 30 derajat dan tinggi gelombang di ujung rintangan. Oke, gelombang datangnya sama dengan 2 meter. Ya, kita akan mencari tinggi gelombang di titik A ini. Nah, di sini saya sudah menulis diketahui dan ditanyai. Oke, sekarang langsung saja ke penyelesaian. Oke. Yang pertama itu adalah kita mencari panjang gelombang datang atau gelombang awal L0. Di sini L0 sama dengan 1,56 periode pangkat 2. 0,56 dikali 8 kuadrat itu sama dengan 99,84 meter. Kemudian yang kedua adalah kita mencari perbandingan kedalaman dengan panjang gelombang ini. Yaitu D per L0 sama dengan 10 per 99,84 sama dengan 0,1002. Nah, hasil yang 0,1002 ini kita lihat di tabel teman-teman. Jadi ini adalah tabel fungsi D per L. Tabel ini ada juga di buku teknik pantai. Yaitu bisa kita lihat di sini D per L0 0,1002, yaitu di sini berarti antara ini berarti kita akan menginterpolasi ke 4 ini. Nah, setelah diinterpolasi maka sehingga didapatkan nilai D per L sama dengan 0,14115. Jadi di sini 0,14115. Setelah itu kita mencari nilai L. Nilai L yaitu 10 per 0,14115, yakni 70,84. Ini tinggal dipindah ruas saja teman-teman. Oke, setelah itu karena nilai L-nya sudah didapatkan dan nilai R sudah diketahui yaitu 140 meter, maka kita bisa melihat di tabel. Seperti tadi rumus difraksi, yaitu kita harus mencari dulu R per L-nya. Kita harus cari dulu R per L-nya. Nah, di sini R per L sama dengan 140 per 70,84. Sama dengan 1,98 atau bisa dibulatkan menjadi 2. Nah, selanjutnya bila nilai R per L sudah diketahui, kita bisa melihat di tabel ini. Ini adalah tabel koefisien difraksi gelombang K dari gelombang datang. Nah, tabel ini saya ambil hanya sedikit. Ini lebih lengkapnya ada di buku teknik pantai halaman 82. Nah, bagaimana cara membaca tabel ini? Caranya yaitu begini. Kita sudah mengetahui berapa θ dan berapa betanya, bukan begitu? Nah, θ tadi di awal θ-nya itu 60 dan betanya 30. Jadi θ 60, ini θ 60, betanya 30. Yang ini berarti deretan ini, teman-teman, 2 ya.
Berarti ada di sini 0,28. Itu adalah nilai K aksennya. Baiklah, kita ke perhitungan terakhir teman-teman. Jadi, karena nilai K dan HP-nya sudah diketahui, maka kita bisa langsung mencari nilai H-nya. Tadi K ketemu 0,28, HP-nya 2, sudah tinggal dikali saja. 0,56 meter. Jadi, tinggi gelombang di titik A sama dengan 0,56 meter. Jadi bisa teman-teman lihat, tadi di sini tingginya 2 meter. Kemudian di titik A ini tingginya 0,56. Jadi di sini oleh karena adanya transfer energi, tentulah tinggi gelombang datang tidak akan sama dengan tinggi gelombang yang ada di belakang rintangan atau tinggi gelombang hasil difraksi. Itu tidak akan sama. Oke, begitu penjelasannya teman-teman. Sekian video kali ini tentang difraksi gelombang air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.